jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan yang kami terima Tuhan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah ini Tuhan, Tuhan pimpin kami semua. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biarlah kita tetap mencintai Tuhan. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Seperti pujian ini yang mengatakan, lebih dalam lagi, ku mau cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, benar Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita akan pujian ini lebih sungguh lagi. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
Katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku Haleluya. Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya saudara-saudara semua yang hadir pada pagi hari ini semuanya sehat. Mari saya undang Bapak Ibu, jemaat semua untuk bangkit berdiri, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah
Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak percaya lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Haleluya. Semua yang difirmankannya akan digenapi. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan. Haleluya. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini oleh Bapak Pendeta Budiman. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Seperti pujian ini mengatakan, ku tetap cinta. Walau topan badan menghadap, tetapi ku mau tetap cinta Engkau Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku tetap cinta, Benar Tuhan. ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, Ku tetap setia. ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan kau beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Benar Tuhan, tiada yang bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Seluruh hidupku, Biar ku tetap cinta. biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Benar Tuhan.
sesuatu yang sungguh-sungguh kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari semakin ke depan begitu banyak tantangan, pergumulan yang harus kami hadapi Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Yes. Sama seperti Tuhan telah memberkati kami hari-hari yang lalu. Amin. Dan pasti Tuhan akan melakukannya sampai pada akhir nanti. Amin. Amin. Karenanya pada siang hari ini Tuhan, kami butuh firman-Mu Tuhan. Yes. Kami butuh kehadiran-Mu lewat firman yang berkuasa Tuhan. Amin. Firman yang sanggup merubah seluruh Ya. pemikiran kami yang keliru dalam hidup ini Tuhan. Amin. Firman yang membuat kami menjadi orang-orang yang penuh pengharapan, dan kami pasti akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Yes. Itu sebabnya berbicaralah buat kami lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang menyatakan firman-Mu bagi kami semua. Berkati kami lewat firman-Mu yang luar biasa Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan Amin. Ya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke. Puji Tuhan. Isu jangan nanti di blow up di dunia maya ya. Nanti jadi geger nih. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak habis-habisnya kita harus mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan. Jadi kalau pada hari ini kita berkaitan dengan hari apa namanya? Valentine. Valentine ya. Selama beberapa tahun saya baru tahu saudara ada hari Valentine seperti ini. Ya mungkin karena gatek saudara ya. Tapi kalau saya baca di YouTube itu sebetulnya sudah dilaksanakan dari abad ke-5 katanya saudara. Ya. Dan hari Valentine itu yang berarti hari kasih sayang itu historisnya itu dari seorang santo ya, namanya Valentina, saudara Valentino. Jadi santo ini yang mungkin masih ada beberapa santo yang lain menurut YouTube yang saya lihat saudara. Dia orang yang betul-betul memperhatikan orang-orang Kristen pada zaman yang berhenti itu saudara. Bahkan dia sampai di penjara, sampai mati dihukum saudara, karena dia mentahbiskan pernikahan seorang prajurit Romawi pada waktu itu. Dan dia berani melakukan seperti itu karena dia memandang bahwa kasih sayang itu adalah hal yang harus atau menjadi hak setiap orang saudara. Itu sebabnya gereja di masa lalu itu yang saya baca itu mereka memperingati itu bahkan sampai kepada kita hari ini saudara. Nah, berbicara tentang kasih sayang saudara, itu memang itu produk utama dari kitab suci itu kasih sayang saudara ya. Cuma kasih sayangnya bagaimana yang seharusnya didalami oleh anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena semakin orang memahami tentang kasih menurut apa yang tertulis dalam Alkitab, itu di dalamnya mengandung kandungan hal yang luar biasa sekali saudara. Jadi kalau dari pihak Tuhan itu sudah tidak bisa dilakukan lagi saudara ya. Kemarin saya melihat sebuah cuplikan film saudara tentang Barnabas judulnya saudara. Dan ini kasih yang telah diperlihatkan oleh Tuhan secara nyata. Jadi menjelang Yesus disalib saudara, menjelang akhir hidupnya dia untuk menunaikan tugasnya sebagai domba Allah, yang pertama yang
saya lihat Pilatus waktu didesak oleh orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus, saudara, dia berusaha untuk menyelamatkan Yesus. Untuk itu dia tawarkan kepada orang Yahudi, ada satu penjahat yang luar biasa banget, namanya Barnabas. Sekarang kamu pilih, bebaskan Barnabas atau bebaskan Yesus. Orang-orang Yahudi pada waktu itu semua sepakat berteriak, bebaskan Barnabas, salibkan Yesus. Sudah dikasih Tuhan. Saya lihat filmnya yang tak benar atau enggak sih saudara ya, tapi akhirnya Barnabas dibebaskan, saudara. Dan yang disalibkan Yesus. Setelah Barnabas dibebaskan, saudara, awalnya memang dia terkagum-kagum melihatku, karena dia kan masih di dalam penjara pada waktu itu. Dalam cerita film itu, saudara, dia nggak tahu apa yang terjadi di luar. Tapi setelah dia melihat Yesus lagi pikul salib menjalani eksekusinya, saudara, si Barnabas ini ya sempat tertegun, tapi kemudian melanjutkan pola hidupnya, saudara. Dia pasti bermabuk-mabukan, membunuh orang dan lain sebagainya, saudara. Tapi yang pasti, saudara kasih Tuhan, dari pihak Yesus, dari pihak Tuhan, dia sudah membuktikan kasihnya kepada manusia, saudara. Jadi Yesus mati, Barnabas bagi Tuhan itu masalah orang itu mau terima atau enggak tentang kasih yang diberikan itu terserah si manusia, dikasih kebebasan memilih, saudara. Tapi yang pasti dari pihak Tuhan, dia sudah berikan kasihnya. Kalau orang seperti Barnabas menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, itu hitungannya lantai lain, saudara. Itu yang pertama, Tuhan membuktikan kasihnya kepada manusia itu, saudara. Kemudian ada seorang penjahat lagi, saudara. Dia malah sama-sama disalib bersama dengan Yesus. Sebelah kiri dan kanan, yang salah satunya katakan, Yesus, kalau kamu benar-benar Tuhan, anak Allah, turun dari salib, selamatkan kami. Wah, dia malah mengolok-olok, saudara. Tapi penjahat yang satunya lagi, dia katakan, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Kalau kita ini disalib pantas, karena kita penjahat. Kita menjalani hukuman ini pantas seperti ini. Tapi dia nggak ada salahnya, saudara. Setelah itu penjahat ini dia katakan kepada Yesus, Yesus, kalau engkau sampai di kerajaan, ingatlah aku. Ingatlah aku. Saudara kasih Tuhan, si penjahat ini dia tahu diri, saudara. Dia percaya bahwa Yesus itu mempunyai dialah kehidupan, atau dialah satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan manusia, saudara. Tapi karena dia tahu dirinya itu penjahat, saudara, dia nggak berani minta yang aneh-aneh sama Tuhan. Dia cuma minta, Tuhan, kalau kau sampai di kerajaan-Mu, ingat aja sama saya, Tuhan. Wah, ini satu hal yang luar biasa, saudara. Jadi kita anak-anak Tuhan harus pandai belajar dari penjahat ini, saudara. Mungkin secara kelakuan, tingkah laku kita nggak sejahat mereka, membunuh, merampok, dan sebagainya, saudara. Bahkan tadi kita pujian katakan, tidak ada lagi yang lain, aku hanya cinta Yesus. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus kekasihku. Waduh, ini rohani banget ini ngomongin, saudara. Tapi dalam praktiknya bagaimana, saudara? Inilah yang saya maksud dengan hari kasih sayang yang harus kita pahami dalam kekristenan ini, saudara. Kita tidak boleh ikut-ikutan dengan orang-orang yang memahami hari kasih sayang itu hanya sekedar hura-hura, pakai baju pink dan lain sebagainya. Tapi kalau pakai baju pink di tempat ini, saya yakin Anda adalah miliknya Yesus. Amin. Amin, saudara. Iya. Maksud saya di luar sana itu loh, saudara. Kan banyak mereka seperti itu kan. Mereka hanya artinya beria-ria untuk hal-hal yang sifatnya seremonial belaka, saudara. Padahal
Tuhan mengajar kita, apakah Tuhan menyatakan kepada kita kasih yang dimaksud oleh Tuhan itu bukan hanya sekedar yang sifatnya sementara, saudara. Dia memberikan jaminan keselamatan sampai kita nanti masuk di kerajaannya. Amin, saudara. Amin. Si penjahat tadi waktu dia bersama dengan Yesus, dia katakan, Tuhan atau Yesus, kalau engkau sampai dalam kerajaanmu, ingat saya. Rendah hati banget, saudara. Tapi ini satu statement yang keluar dari dasar hati yang paling dalam, saudara. Orang ini gak asal ngomong, saudara. Dia betul-betul menyatakan itu pada Tuhan dengan kesadaran yang sesadar-sadar. Ini yang harus kita bangun dalam kehidupan ini, saudara. Kalau kita mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, kalau kita masih dalam bentuk nyanyian, mungkin oke, saudara. Tapi kalau ini sudah merupakan isi hati kita ngomong sama Tuhan, saudara, harus berhati-hati, saudara. Ini pengalaman yang pernah dilakukan oleh Petrus, saudara. Petrus merasa bahwa dia, di antara murid-murid yang lain itu dia termasuk orang yang pemberani lah gitu, saudara. Dia jadi ya seperti pimpinan lah gitu. Kalau dia bilang ayo kita mancing, ayo kita tangkap ikan, semuanya ngikut, saudara. Artinya memang orang ini punya karisma untuk ngatur-ngatur seperti itu. Mungkin dia merasa dia lebih kepercayaan kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, mungkin dia merasa lebih dari yang lain, saudara. Itu sebabnya waktu Yesus terakhir dia sebelum naik ke surga, dia tanya sama Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Wah, dengan tegar dia katakan, ya Tuhan tahu aku mengasihi engkau Tuhan. Tanya lagi sama Yesus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Masih tegar, saudara. Tuhan tahu saya ini. Itu aja kan waktu mau ditangkap kan saya potong tuh kuping itu prajurit. Kalau saya nggak mengasihi Tuhan, mana saya bisa lakukan seperti itu? Mungkin kira-kira seperti itu, saudara ya. Memang nggak ada ayatnya ya seperti yang saya ngomong, saudara. Tapi kemungkinan ada dasar atau dalil dia mengatakan mengasihi Tuhan itu karena dia mempunyai jasa seperti itu. Tapi waktu Yesus tanya ketiga kalinya, saudara, Petrus nggak bisa ngomong, saudara. Hancur hatinya, saudara. Lantas dengan terbata-bata dikatakan, ya Tuhan, Engkau mengetahui Tuhan, kalau aku mengasihi. Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan itu adalah orang-orang yang berbahagia, saudara. Orang yang percaya kepada Yesus itu orang-orang yang pilihan Tuhan. Efesus katakan sebelum dunia dijadikan, Anda telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Tapi sebesar apa atau bagaimana kualitas kita setelah kita menjadi pilihan Tuhan? Adakah kita menyadari betapa kasihnya Tuhan dalam hidup kita? Atau kita menyadari kasih Tuhan karena begitu banyak pertolongan Tuhan dalam bentuk-bentuk yang sifatnya sehari-hari gitu, saudara? Ya, kita mengingat itu juga baik, saudara. Tapi yang harus kita ingat, yang paling mendasar adalah contoh dari dua orang penjahat ini, saudara. Yang satu pokansya, yang satu dia tahu diri, saudara. Kita, kalau saya pribadi terkadang kalau saya lagi berdoa sama Tuhan, saya coba gali, saudara. Saya coba pastikan saya sedang berkata dengan hati yang paling dalam. Saya berusaha untuk tidak asal ngomong gitu, saudara. Saya tidak berusaha untuk berkata-kata dengan Tuhan itu hanya sebatas yang saya hafal, yang sering kita ucapkan gitu. Tapi saya coba koreksi lagi hati saya. Benar-benar nanti mau ngomong gini sama Tuhan. Kenapa seperti itu, saudara? Kita ngomong sama manusia aja, saudara, nggak boleh pelintar-pelintir, betul nggak? Kita janji nih, kalau mau punya pasangan nih, gue cinta sama lu, ya kan? Nggak boleh sembarangan ngomong. Benar-benar nggak nih? Kalau nggak serius jangan. Nanti ditipu-tipu nih. Hari ini lu bilang cinta, besok lu gandeng yang lain. Hal seperti ini perlu kita latih dalam hidup ini, yang namanya kasih kepada Tuhan itu, saudara. Karena kalau kita gagal dengan seperti ini, kita akan menjadi bantut, saudara. Memang kita punya kasih, tapi kasih itu hanya sebatas sesuatu hiasan aja dalam diri kita.
cerita, saudara. Itu saya lihat film juga nih, saudara. Ada banyak film-film yang bermanfaat, saudara. Film itu judulnya apa ya? Blood Diamonds. Itu tentang orang-orang yang mencari diamond, apa itu? Berlian. Mencari berlian di Afrika, saudara. Jadi Afrika pada waktu itu ya sedang terjadi pergolakan gitu, pemberontakan dan lain-lain. Dalam cerita itu, saudara, ada seorang yang mendapatkan berlian, saudara. Dia memang dipaksa untuk menjadi pekerja paksa seperti itu. Nah, itu sementara dia orang-orang lagi mencari berlian itu, saudara, itu dijagain sama tentara itu. Jadi kalau dapat berliannya harus diserahkan. Mereka cuma terjangkau, saudara. Bahkan yang lebih sadis, ada orang yang sudah dapat, begitu berlian diserahkan, dia langsung dibunuh, ditembak. Makanya judulnya juga Blood Diamond, saudara. Kemudian diceritakan ada seorang yang mendapatkan itu, saudara. Waktu dia dapat itu, saudara, disembunyikan sama dia, saudara. Nah, disembunyikan sampai akhirnya singkat cerita dikejar-kejar, saudara, orang itu, saudara. Dikejar-kejar, terus bertemu dengan seorang wartawan dan ada orang yang tadinya juga mafia yang suka jual-jual berlian itu, saudara. Ya. Karena berlian itu sangat berharga sekali, saudara. Itu seupil aja juga duitnya nggak kira-kira, saudara. Apalagi yang ditemukan segelondong ini, saudara. Wah, itu jadi heboh, jadi inceran semua orang, saudara. Untuk memperebutkan berlian itu, saudara, saya lihat di filmnya itu dia tentara-tentara itu rela dia bantai orang satu kampung, saudara, untuk mendapatkan berlian itu. Karena memang nilainya itu nggak terkira, saudara. Saya berpikir kasih Tuhan itu ada kalanya seperti berlian yang Tuhan berikan dalam diri kita, saudara. Tidak ternilai harganya. Nilainya itu waduh luar biasa banget. Tapi berlian itu, saudara, kalau masih dalam bentuk onggokan seperti itu, belum dipoles, belum dibentuk, ya harganya mungkin orang juga apaan itu batu biasa kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan nilai yang luar biasa, itu harus diproses lagi, saudara. Dibersihkan, digosok, dibentuk. Nanti adanya yang pakai itu raja-raja, orang-orang yang ternama di dunia, saudara. Harganya itu gak kira-kira, saudara. Nah, berlian yang diperebutkan yang saya lihat di film itu, saudara, itu harganya mungkin cukup untuk bisa membangun satu negara di Afrika itu, saudara. Itu sebabnya orang mati-matian berjuang seperti itu. Nah, saya menggambarkan bahwa kasih yang Tuhan berikan itu seperti berlian itu, saudara. Kalau tadi pujian katakan lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Itu janji loh Tuhan, saudara. Itu jangan cuma menjadi nyanyian yang enak didengar, saudara. Harus menjadi keyakinan kita, harus menjadi dorongan kita dalam hidup ini, saudara. Hidup ini gak lama, saudara. Iya, kebetulan sekarang saya udah umur 70 tahun. Jadi selama 70 tahun ini saya lihat gak ada yang hebat-hebat tuh hidup. Ya memang saya belum sampai menikmati punya jet segala macam, tapi saya tahu belajar dari Om Salomo itu, saudara, lu sehebat apapun, sekaya apapun, yang paling bahagia itu kalau punya Tuhan doang, gak ada lagi, saudara. Seenak-enaknya kita makan nih, hari ini kita makan, ntar sore juga udah lupa lagi, ya kan? Tapi kalau memiliki Tuhan, lain cerita, saudara. Tuhan bilang akan memiliki sukacita yang tidak pernah berakhir. Ini luar biasanya kita menjadi anak Tuhan, saudara. Jadi seringkali saya katakan kita tidak cukup bangga menjadi orang Kristen, tapi pastikan kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena dari pihak Tuhan sudah buktikan seperti itu, saudara. Kasih kita kepada Tuhan terkadang hanya
hanya sebatas ya kalau kayak saya Pak siapa saat saya lupa nih bahasannya Ibu Yuli, kita semua mungkin kita berpikir Tuhan kalau saya nggak mengasihi Tuhan ngapain saya jauh-jauh dari Bogor ke Kerawang cuma cuap-cuap begini doang. Saya bisa berdalih seperti itu sama Tuhan, berdalih seperti itu dengan teman-teman. Pelayanan nih dari Bogor jauh-jauh, nggak peduli hujan, ya naik mobil mana kehujanan. Tapi harusnya saya bangun 7 kan mau nggak mau saya jangan bangun jam 3 jam 4 pagi saudara. Ya kan? Kalau nggak cinta Tuhan, ngapain saya seperti begini? Atau mungkin bahasan buat apa gue pusing-pusing mikirin kontrakan segala macam kalau nggak cinta Tuhan. Saudara, lebih dalam lagi ku cinta kau Tuhan. Gak gampang saudara, itu nggak cukup seperti itu. Tuhan malu nggak kontrakin tempat juga lu ibadah aja di lapangan. Dulu juga Yesus seperti gitu. Pendeta Budiman nggak mau juga masih banyak orang yang mau khotbah kok. Gak ada apa-apanya saudara. Karena itu saya waktu mau berangkat ya tiap kali ada tugas-tugas yang harus saya kerjakan saudara. Saya sering kali bilang sama Tuhan gini, Tuhan kalau ada orang yang lebih pantas orang lain aja Tuhan. Bukan berarti saya malas saudara. Karena saya belajar menghargai betapa kudusnya firman Tuhan itu. Saya akan sangat bersalah kalau saya datang ke suatu tempat yang ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan hanya tujuannya supaya saya jadi terkenal, supaya saya nanti dipuji-puji orang. Betapa celakanya hidup seperti itu. Karena itu saya sering kali saudara berusaha menyadarkan diri saya sendiri, Tuhan kalau ada yang lebih pantas Tuhan, yang lebih oke Tuhan, mereka aja deh Tuhan, saya dengerin aja. Tapi saya percaya kalau hari ini kita bisa berkumpul karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Amin saudara. Pemain musik juga seperti itu saudara. Profesional dibutuhkan, skill dibutuhkan, tapi tenaga dalam yang dari Tuhan itu jauh lebih dibutuhkan. Amin. Amin saudara. Itu dulu Daud saudara. Waktu dia belum jadi raja, dia kan jadi pembantunya Saul. Dia pintar main kecapi saudara. Saul waktu itu sudah tersingkir dari hadapan Tuhan karena dia nggak taat. Jabatan raja sudah dia dicabut dari Saul, tapi dia masih tetap memerintah saudara. Akhirnya roh jahat berkuasa dalam diri Saul. Itu kadang-kadang saudara, itu Saul kalau dia roh jahat itu sedang beraktivitas dalam dirinya, itu kalau dia lagi ada tombak, dia pegang tombak, dia lempar aja tuh saudara. Khususnya tertuju pada Daud karena dia benci banget sama Daud saudara. Jadi pembunuh kalau bisa saudara. Nah, itu kalau Daud lagi amot seperti itu saudara. Si Saul lagi amot saudara. Daud main kecapi saudara. Haleluya, ting-tung, ting-tung, ting-tung. Setannya pergi saudara. Lantas Saul itu merasakan damai. Pemain musik itu bukan sesuatu yang biasa saudara. Kalau Anda mempersiapkan Tuhan, Tuhan sudah berikan saya keahlian Tuhan. Tapi saya lebih ingin lagi Tuhan, supaya di dalam saya memainkan alat-alat musik, di dalam saya memuji Tuhan, saya benar-benar sedang menyembah-Mu Tuhan. Itu semua yang di belakang-belakang itu bisa tersungkur saudara. Gak sembarangan saudara kasih Tuhan. Saya dulu pernah berada di satu gereja ya termasuk di pengerja lah gitu. Ya jemaat nggak terlalu banyak, kira-kira 150-an itu saudara. Tapi saya sangat menghormati sekali gembala sidang saya pada waktu itu saudara. Dia begitu tekun dalam doa dan memberikan pengajaran jemaat itu. Itu sampai kalau ada tamu datang, mereka di mimbar ngomong, saya kayaknya nggak pantas nih ngomong di tempat ini. Dia merasa ada sesuatu yang luar biasa di tempat itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kekristenan itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Kita memiliki hubungan pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Tapi adakah kita
mau memanfaatkan atau kita mau mengarahkan hidup kita seperti itu. Ini jadi masalah, saudara. Gereja itu akan menjadi luar biasa kalau benar-benar memberikan kesempatan, memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk Tuhan berhadirat. Si penjahat tadi waktu dia katakan sama Yesus, Tuhan, kalau kamu sampai di kerajaan, ingat sama aku. Yang Yesus katakan apa, saudara? Oh iya, saya pasti ingat kamu. Enggak. Yesus nggak bilang, ya kamu kan penjahat, mesti nanti hitung-hitungan dulu dong dosa-dosa kamu. Enggak, saudara. Tapi waktu seseorang mengucapkan itu dengan kesungguhan, keluar dari dasar hati yang paling dalam, menyadari siapa dirinya, yang diberikan Yesus itu, saudara, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi dalam Alkitab itu yang saya lihat, orang yang pertama masuk Firdaus itu penjahat ini, saudara. Memang Henokh 305 tahun kemudian diangkat Tuhan. Elia juga dia diangkat dengan kereta api itu, saudara. Kemudian Musa juga ada di Gunung Nebo apa itu. Tapi yang disebut berada di Firdaus ini cuma penjahat ini, saudara. Kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mungkin hari-hari yang lalu Tuhan ikut banyak kekurangan Tuhan. Mungkin hari-hari yang lalu aku cuma basa-basi doang mengatakan cinta Tuhan. Hari ini Tuhan, maafkan saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Mungkin sikap saya ini jauh lebih melukai dari penjahat itu. Kalau si penjahat itu kan salah, dia sadar, saudara. Tapi kalau salah nggak sadar, dia lebih parah. Ini yang harus kita tampilkan kepada Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena kehidupan kita itu tergantung bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Orang kalau sudah sama-sama jatuh cinta, saudara, wah, udah nggak pernah hitung-hitungan lagi, betul? Saya pernah ceritakan juga sama saudara kali dulu waktu saya masih pacaran gitu, saudara. Itu pas tahun 75 itu lagi bakar-bakaran di depan di Jalan Matraman Raya itu, saudara, dekat UI situ. Karena lagi pacaran, istri saya waktu itu kerja di daerah situ, saudara. Jadi saya pulang dari Tanah Abang, saya jemput dia naik motor. Nggak takut tuh lagi bakar-bakaran kayak gitu. Santai aja kita kayak kita jadi mandornya mereka, saudara. Padahal mereka tuh wah, ada senapan dan sebagainya. Kalau ada pengunjung nyasar kan konyol, saudara. Tapi karena lagi ada hubungan cinta seperti itu udah nggak kenal lagi takut seperti itu. Gereja Tuhan kalau punya niat, punya keinginan, kerinduan membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, luar biasa, saudara. Itu bukan hanya masalah-masalah yang kecil, seluruh aspek hidup kita dari A sampai Z, saudara, Tuhan pasti akan pimpin kita. Amin, saudara. Jadi kasih itu memang asalnya dari Tuhan, saudara. Coba kita lihat dulu ya, dari tadi kita belum baca ayat itu. Suratan Yohanes ya, 1 Yohanes pasal 4, saudara. Sudah dapat semua? Saya akan bacakan peralahannya mulai ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, situ dulu, saudara. Jadi kasih itu memang sumbernya tuh, karena firman Tuhan katakan Allah itu kasih adanya. Nah, cuma seperti saya katakan tadi, saudara, kalau digambarkan kasih itu seperti diamond tadi, saudara, dalam diri seseorang, itu harus dipoles, saudara. Siapa yang moles? Diri kita sendiri, saudara. Kasih sudah ada dalam diri kita. Tapi apakah di situ masih ada kasih yang sifatnya kepura-puraan? Apakah di situ masih ada kasih yang sifatnya timbal balik? Apakah di situ ada yang namanya kasih malu hati, hanya sekedar basa-basi?
ini harus dikoreksi semua, saudara. Itu yang dimaksud dengan keberanian itu digosok, dibentuk, saudara. Sampai kita memiliki kasih yang namanya kasih agape, saudara. Tidak cukup hanya phileos, terus apa lagi? Phileos sama lagi eros, ya. Kasih yang sifatnya menuntut balas, menuntut jasa, kasih yang atas batas, ya balas budi, enggak, saudara. Tapi kasih yang betul-betul seperti yang Yesus buktikan. Emang buat penjahat itu punya kontribusi apa sama Yesus? Sampai Yesus mau mati buat mereka, sampai Yesus memberikan tempat di Eden buat mereka. Keuntungan apa yang Yesus terima dari mereka? Tapi itu satu bahasa yang Tuhan berikan sama kita, bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Karena itu dalam kitab Yesaya 53 di sana sampai dia digambarkan seperti domba yang akan berusukan, dibawa ke pembantaian, sampai wajahnya pun gak dikenalin lagi karena disiksa luar biasa, hancur tubuh. Semua tulah yang seharusnya menimpa kita, yang harusnya menjadi bahagia kita, ditimpakan kepada Yesus. Kalau hari-hari ini, bahkan hari esok, ada begitu banyak masalah, tantangan dalam hidup ini, bagi saya yang paling penting, saya harus membangun hubungan dengan Tuhan terus. Karena saya tahu kalau saya dalam tangannya, saya pasti akan aman. Kalau saya berhubungan intim dengan Tuhan, apapun kondisi yang saya hadapi, Dia pasti akan turun tangan. Sekalipun untuk itu saya tidak katakan saya mau setia sama Tuhan karena saya tahu nanti Tuhan pasti tolong, enggak, saudara. Pokoknya saya juga berusaha menghidupi berlian yang ada dalam diri saya ini. Tuhan, aku tidak ingin punya persyaratan apa-apa sama Tuhan. Karena memang itu bukan hak saya untuk menuntut syarat apa sama Tuhan. Orang kita udah dibeli jadi miliknya, kok saya masih mau nuntut hak lagi? Enggak. Waktu kita menyadari seperti itu, Tuhan jauh lebih tahu apa yang menjadi masalahmu. Amin, saudara. Apa yang menjadi kebutuhan gereja Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Waktu anak-anak Tuhan itu punya hubungan yang begitu intim dengan Tuhan, dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Amin. Ada banyak hal yang harus kita lakukan, saudara, untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kalau hari Kamis ada jam doa seperti itu, lakukan itu, saudara. Dulu saya waktu masih, ya katakan, masih belasan tahun, saudara, itu dulu di gereja kami, ya, jemaatnya juga nggak banyak, sekitar 5-60 orang itu. Itu di hari-hari tertentu di pertengahan minggu ada yang namanya, kalau dulu istilahnya beatstone atau doa, ya kayak gitu. Nah, jadi kita gelar tikar. Makanya saya suka katakan saya nggak punya gelar apa-apa, cuma gelar tikar itu, saudara. Karena dulu, dan yang anak-anak masih umur belasan itu ya cuma beberapa orang lah, saya dengan teman saya aja kalau masalah. Yang lainnya ada nenek-nenek jin-jin gitu, saudara. Tapi mereka terus nggak tahu bagaimana caranya Tuhan itu melatih saya seperti itu, saudara. Sehingga sampai hari ini saya tahu bahwa apa yang kulakukan puluhan tahun yang lalu itu punya dampak sampai hari ini. Karena itu kalau sudah punya anak-anak, jangan biarkan mereka berkelihatan tanpa mereka kenal Yesus. Amin. Harus dilatih seperti itu. Tapi kita juga harus memberikan contoh yang konkret. Setia dengan Tuhan. Kita mulai uji diri kita. Seperti Pak Niko bilang itu, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Itu doanya Daud seperti itu. Tuhan selidiki hatiku. Kalau ada hal yang salah, kalau ada hal yang gak benar. Saya suka pergi ke daerah dengan Om Keken, saudara.
supaya kelihatan rohani gitu, supaya kelihatan hebat gitu. Kalau motivasi seperti itu, mendingan saya di rumah aja deh Tuhan, ngopi di rumah aja Tuhan, ketahuan jadi nggak salah. Tapi saya mau Tuhan, kalau Tuhan berikan saya kesempatan hidup, saya ingin menjadi alatnya Tuhan. Saya ingin berguna untuk Tuhan. Dan saya minta Tuhan pagari saya Tuhan. Sekalipun prakteknya juga nggak semulus-mulus seperti yang saya ngomong saudara. Tapi setidak-tidaknya saya berusaha untuk mendeteksi hati saya. Karena itu saya kalau ketemu dengan pendeta-pendeta hamba Tuhan yang saya lihat menurut saya gitu ya, kelakuannya agak kurang cocok dengan apa yang mereka ajarkan, saya tidak segan-segan mereka tegur dia saudara. Karena memang ikut Tuhan itu nggak sembarangan. Dia itu Allah yang Maha Agung, Maha Kudus yang harus ditinggikan. Kalau kita bilang cinta itu jangan cuma di bibir, harus berusaha kita sadari. Karena kalau nggak seperti itu kita nggak tahan goncangan saudara. Tapi sampai hari ini saya merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Di usia yang sudah 70 tahun ini kerja kagak, pensiun kagak, tapi bisa kemana-mana. Saya tahu ini semua anugerah Tuhan yang Tuhan pelihara. Dan saya juga tidak berpikir kepengen punya yang aneh-aneh, pengen yang ya luar biasa. Karena saya tahu semuanya itu kosong sudah kasih Tuhan. Terkecuali Anda memiliki dan bersama dengan Tuhan, baru sudah memiliki arti hidup ini. Hari ini kita semua, saya yakin tidak terkecuali. Memang inilah kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kan sehebat-hebatnya orang, sepinter-pinternya orang, paling-paling 70-80 tahun saudara. Setelah itu, saya di usia 70 ini giginya sakit, jadi udah pusing sudah, nggak bisa makan saudara. Gara-gara sakit gigi aja, wah, ayam goreng rasa tempe yang udah busuk sudah. Ini nggak bisa digigit, kalau gigit sakit gimana? Yang paling indah kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Yang paling indah kalau kita menyadari kasih sayang Tuhan. Jadi di hari kasih sayang ini saudara, ya ada bagus saudara mengingatkan dunia. Memang sekarang dunia ini udah kasih sayang yang sejati itu ya saya kurang yakin gitu bisa dipahami orang saudara. Orang hanya memahami kasih sayang itu ya khususnya anak-anak muda yang sedang berkasih-kasihan ya boleh-boleh aja seperti itu. Tapi buat anak-anak muda di tempat ini, Anda harus didasarkan kasih dari Tuhan. Amin. Amin. Iya. Emangnya enak kalau cuma pacaran menikah terus ujung-ujungnya nanti macam-macam sudah. Saya melihat banyak sekali kekecewaan, termasuk yang terjadi dalam kehidupan keluarga saya juga seperti itu sudah. Tapi kalau kita bergantung sama Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi, Dia akan memberikan jawaban yang pasti dalam hidup ini. Amin saudara. Iya. Jadi anak-anak muda di tempat ini ya saya berharap hari ini dari pihak Tuhan telah buktikan saudara kasih-Nya yang luar biasa. Lewat contoh yang dua penjahat itu saudara. Kemudian tadi kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 itu, kasih itu mulanya dari Tuhan. Jadi kalau digambarkan seperti berlian itu, mari saudara kita gosok sampai berlian itu mempunyai nilai yang luar biasa, sehingga orang Rom lihat, waduh, itu berlian yang saya ceritakan itu saudara itu dari kisah nyata katanya saudara, ya true story itu katanya saudara. Kisah itu diambil dari kisah nyata saudara. Karena memang ya kalau di film itu berliannya nggak gede sebesar gini, tapi berlian sebesar ini bisa beli satu pulau kan saudara. Itu sebabnya diperebutkan sampai orang mengorbankan nyawa dan sebagainya saudara. Dalam dirimu dan diriku itu ada berlian yang lebih dari itu. Amin. Amin saudara.
Jadi kekristenan itu kalau berlian di dalam diri itu digosok, waduh, orang akan goleng-geleng kepala lihat kehidupan kita, saudara. Gua gak sangka dulu dia tuh, kok sekarang bisa begini ya. Anda akan menjadi suratan yang terbuka, kata Tuhan. Amin, saudara. Suratan yang terbuka, menjadi contoh. Iya. Kalau dulu bahasanya si Ahok itu jadi showcase katanya. Ya cuma sekarang aja ngomongnya agak sedikit ngantur, saudara. Dulu sih ngomongnya benar, guys. Sudah dikasih Tuhan. Anda dan saya akan jadi suratan yang terbuka bagi dunia ini. Caranya gimana? Gosok berlian yang ada dalam diri kita. Perbaharui setiap hari. Jadi waktu kita katakan lebih dalam lagi, ku cinta Kau Tuhan. Jangan buru-buru langsung suaranya keras. Kan kita biasanya semangat banget kan. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Tuhan. Ya kalau suaranya enak masih lumayan, saudara ya. Kadang-kadang ada yang suaranya agak ya gitu sedikit keras juga, sudah. Tapi dalam praktek kehidupan nggak seperti itu, saudara. Tapi kalau Anda, saya, kita semua katakan, Tuhan, aku ingin lebih dalam lagi. Kadang-kadang kita nggak bisa ngomong, saudara. Kita hanya berbicara dengan air mata kita dari Tuhan. Karena waktu kita ngomong seperti itu, kita sadar beberapa kali kita gagal melakukan seperti itu. Kita ingin lebih dalam ya sama Tuhan. Tapi setelah kita di luar, lain lagi yang kita kerjakan. Waktu kita tersinggung, waktu kita diperlakukan gak adil, udah lain lagi. 1 Korintus 13 katakan kasih itu, kita baca aja kali ya saudara ya, dalam 1 Korintus 13 coba saudara. Ini acuan kita ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke 7 kalau nggak salah. Ya. Ayat 4 mulai saudara. Tentang kasih itu ya. Diamond yang ada dalam diri kita itu yang harus kita yang menjadi ukurannya saudara. Ayat 4. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Udah ada belum dalam hidup kita ini, saudara? Kasih itu lemah lembut. Kita kan begitu disinggung dikit, apa sih lu? Ya kalau kita ngomong seperti itu lagi bercanda gitu ya, oke saudara. Tapi memang sebaiknya jangan dilatih seperti itu, saudara. Karena jadi kebiasaan yang gak baik, sudah dikit-dikit kita temperamen gitu, ya kan? Kasih itu lemah. Saya ulangi lagi saudara ya, ayat 4. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan. Artinya nggak kompromi dengan tipu-tipu gitu ya, tapi bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Kita kan banyak kan ngerupi, saudara. Iya. Udah tahu orang salah, kita jadi ember, sudah cerita ke barat ke timur. Anak-anak Tuhan itu yang tidak penting, tidak perlu diceritakan ke orang lain. Amin. Jangan membuat gaduh. Ini salah satu ciri-ciri diamond yang ada dalam diri kita itu diasah benar gitu loh, saudara.
Bisa saja hari ini kita dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau hari ini kita mendengar suara Tuhan, kita minta Tuhan, saya sadar Tuhan, semua yang tertulis ini Tuhan, ya mungkin baru berapa persen aja yang saya kerjakan Tuhan. Tapi saya kepengen seperti penjahat yang disalib di sebelahnya Yesus itu. Ingatlah aku Tuhan, artinya mampukan saya untuk menghapus semua hal-hal yang buruk dalam diri saya. Mampukan saya untuk rela meninggalkan hal-hal yang telah Tuhan tetapkan. Kita kan paling bohong kan kalau kita diperlakukan gak adil sama orang kan, ya. Tapi firman Tuhan katakan bersabar. Amin. Kita menutupi hal-hal yang gak baik dari orang lain itu, sudah. Artinya jangan jadi ember. Ya. Jadi nanti kalau kita sampai di rumah di hari Valentin ini, kita lihat 1 Korintus 13 ayat 40 tadi, saudara. Udah sabar belum ya? Harus nanti seperti itu, saudara. Jadi Tuhan juga memberikan perintah itu ada ukurannya, ada diagnosanya, gitu loh, saudara. Saya beberapa waktu yang lalu, sudah berapa tahun yang lalu, ngampunin orang itu paling susah. Kalau korban duit masih bisa, gampang. Korban makanan, korban ya yang sifatnya material itu gampang. Tapi kalau korban perasaan ini paling susah, saudara. Hati-hati lu ya. Lu ngomongin gua, jelek-jelekin gua dan lain sebagainya. Suatu ketika, saudara sekalian, ada satu peristiwa di mana saya bertujuan menolong seseorang. Tapi karena yang saya tolong itu ternyata juga tidak menghasilkan sesuatu yang baik, geger, saudara. Akhirnya kebaikan yang saya maksud itu berbalik menjadi serangan, saudara. Nipu deh, makan duit gua deh, cerita. Teman-teman saya semua hilang, saudara. Saya ingat firman Tuhan itu, ya. Yesus itu di Yesaya 53 itu seperti domba yang keluar, diperlakukan, dia tidak membantah, diguntingin bulunya dia diam aja. Oh gitu ya Tuhan, jadi saya juga harus bersikap seperti itu. Udah, saya nggak membela diri sedikit pun juga. Jadi kalau orang ngomong gini-gini, udah saya pasrah aja gitu. Pembelaan Tuhan itu terjadi, saudara. Jadi orang yang paling menjadi sumbernya ini, saudara, itu hampir 25 tahun saya nggak pernah connect sama dia. Tiba-tiba dia telepon saya, saudara. Dia WA saya. Saya udah pikir, lu mau ngungkit-ngungkit urusan yang 25 yang tahun yang lalu nih, dalam hati udah kayak gitu aja, saudara. Tapi enggak, dia ngomong, aduh lu di mana sekarang? Gua kangen pengen ketemu sama lu. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melakukan seperti yang Tuhan ajarkan, musuh pun dibuat takut sama kita, saudara. Nggak perlu kita mesti minta pembelaan sama orang-orang. Gua nggak salah, gua mesti terus promosi mana-mana, nggak perlu. Pokoknya Tuhan, saya sudah berusaha untuk baik, Tuhan. Selebihnya Tuhan yang tahu. Menderita, saudara, menderita banget kita dicurigain orang, jelek-jelekin orang. Tapi itu proses. Saya harus berusaha menggosok dari mana yang ada dalam diri saya. Puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih percayakan saya untuk berbagi dalam pelayanan dan lain sebagainya. Saya yakin, saudara, orang itu gak sembarangan dipakai Tuhan, saudara. Karena itu tampilkan dirimu, tampilkan diri kita semua. Apapun profesi kita. Mungkin kita jadi guru, mungkin kita jadi karyawan, bahkan mungkin kita jadi apa aja, saudara. Karakter anak Allah itu harus ada dalam diri kita. Berlian itu harus bercahaya dalam hidup kita. Apa yang Tuhan ajarkan ini berusaha kita lakukan. Memang gak gampang untuk melakukan ini, tapi ada janji Tuhan, saudara. Itu kalau saudara baca dalam Yesaya 36 atau 37, saya katakan, pada hari terakhir aku akan memberikan rohku supaya kamu sanggup melakukan hukum-hukumku, kata Tuhan.
Memang kalau saya nggak ditopang Roh Kudus seperti itu, saya nggak bisa mengampuni orang seperti itu, saudara. Setelah saya mempunyai pengalaman seperti itu, saya mulai teliti lagi dalam hidup saya. Saya mulai cari-cari, saudara, ada nggak ya orang yang gue masih benci gitu? Ada nggak orang yang gue masih simpen dulu? Dia begini-begini sama gue nih. Saya coba tulis-tulis, saudara, dan saya berusaha untuk di-clearkan semuanya, saudara. Ya, kalau sampai hari ini ada orang yang istilahnya nggak bisa akur sama kita, tapi bukan karena saya nggak mau mengampuni, saudara, tapi karena memang mereka yang mungkin akan menjauh. Itu urusan dia, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari kasih sayang dari pihak Tuhan katakan, aku mengasihimu. Itu sebabnya aku mengorbankan diriku bagimu. Bukan hanya untuk urusan dunia, saudara, tapi sampai Anda masuk dalam kerajaan yang berkah. Di dunia yang penuh air mata ini aja Tuhan pelihara kita. Bagaimana mungkin Dia nggak pelihara kita di negeri yang ada air matanya lagi? Amin, saudara. Iya, karena itu saya suka dengerin lagu-lagunya si Pepo itu, saudara, ya, di YouTube itu ya. Ada nyanyian yang katakan, I fly away, oh glory, I fly away. When I die, hallelujah, bye bye, I fly away. Tinggal di negeri yang tidak berkesudahan. Live in apa itu? Pokoknya negeri yang nggak berkesudahan, saudara. Saya senang sekali dengan puji-pujian itu, saudara. Jadi ada banyak sekali pujian-pujian yang saya lihat, iya memang seperti itu pada akhirnya. Kekasih-kekasih Tuhan, bangunlah hubungan kasih sayang dengan Tuhan. Amin. Dari pihak Tuhan sudah katakan, sehitam apapun, semerah apapun dosa kita, Dia sucikan seperti bulu domba, putih seperti salju. Hari ini katakan, Tuhan, saya ingin menjadi milik-Mu, Tuhan. Saya ingin menjadi kekasih Tuhan, bukan sesuatu yang abal-abal, Tuhan, tetapi permanen, berkualitas. Amin. Amin, saudara. Saya yakin Anda akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup. Berhasil bukan hanya sekedar karir, saudara, tapi ada berlian yang dalam diri kita itu akan percaya. Tempat ini seharusnya menjadi sinar yang akan menyinari seantero Karawang itu, saudara. Jangan pikir, ya gua mah kecil beginilah. Enggak, saudara. Tergantung bagaimana Anda dan saya menggosok berlian yang ada dalam saya. Kalau kita berhasil, ini akan menarik banyak orang. Itu yang Yesus katakan, jika anak manusia itu ditinggikan, Dia akan menarik semua orang. Amin. Jika Yesus ditinggikan, terus katakan, datang kepadanya sekarang. Amin. Jadi kalau ada yang melihat pekerjaan Tuhan semakin bertumbuh, semakin bersinar, setiap pribadi kita, dari yang paling tua sampai yang paling muda, dari pimpinan sampai yang bawah, katakan, Tuhan, mampukan aku, Tuhan, supaya berlian dalam hidupku itu semakin bersinar percaya. Anda akan menjadi orang yang disenangi orang-orang, sudah. Saya kadang-kadang heran ya, sedikit kesaksian lagi, sudah. Dimanapun saya tinggal, sudah, ada aja itu orang yang dikirim Tuhan untuk menolong saya, sudah. Dulu waktu tahun berapa ya, 70-an kalau nggak salah, itu waktu gudang perlu di Cilembang meledak itu, sudah. Saya tinggal di daerah Cijantung, sudah. Dikontrakan, rumahnya kecil. Tuhan pertemukan dengan seseorang, Dia kasih kerjaan, Dia kasih ya untuk saya bisa melanjutkan hidup, saudara. Banyak sekali saudara kasih Tuhan. Di mana saya ada tuh, ada aja kayak gitu. Kalau kita berusaha meminta, kita berusaha mengasah pernyaan dalam diri kita, Anda akan disenangi orang dimanapun Anda berada, disenangi orang, saudara. Justru kalau kita udah mulai disebelin orang nih, itu hati-hati, sudah. Kalau udah mulai orang nggak respect sama kita nih,
Jangan terus kita menyalahkan orang. Banyak orang kan gitu, saudara. Waktu kita nggak disukain orang, kita mulai bela diri gitu. Emang dianya aja yang nggak benar, gue mau oke. Jadi waktu kita mulai disukai orang, kita mulai lihat, Tuhan, mungkin ada hal yang nggak beres nih Tuhan. Tapi bukan berarti kalau kita udah melakukan hal yang baik terus kita juga harus orang hormat sama kita, nggak perlu, saudara. Dengan sendirinya, kalau barang yang berharga itu kan pasti tahu. Coba kalau saudara ke mall, barang branded itu udah kelihatan ya, betul ya? Iya, wah, guys, itu pasti orang tahu itu barang-barang mahal itu, ya kan? Suatu ketika, saudara, ada seorang penginjil, ya, yang Amerika ya, saudara, kalau nggak salah itu ceritanya, dia lagi naik kereta, saudara. Naik kereta kemudian yang mungkin pada zaman itu sama seperti kita dulu kereta Kerawang Jakarta kan cukup banyak pedagang-pedagang asongan gitu kan. Di sana waktu itu diceritakan seperti itu. Nah waktu si penginjil itu berada di kereta, pakaiannya keren, pakai jas dasi gitu. Tiba-tiba ada seorang anak belasan tahun lagi itu dia jualan apel, saudara. Jualan apel kemudian kesenggol apelnya, saudara. Di kereta kan gojek-gojek berantakan apelnya. Waduh, itu anak menangis, saudara. Kemudian si penginjil ini dia tunduk, dia pungutin apel itu, saudara. Dipungutin, kemudian diserahkan kepada tuan anak. Terus dia buka dompetnya, dia kasih uang, saudara. Terus anak itu dia lihat ini, nggak pernah ada kayak gini gitu. Terus si anak ini bilang, Bapak pasti muridnya Yesus nih. Dari kehidupannya itu bisa mencerminkan seperti itu. Jadi orang kan biasanya kalau udah pakaian keren, udah wah pokoknya nganggap levelnya di atas, mana mau dia turun-turun ke bawah mengutin apel yang udah berantakan. Anak-anak Tuhan itu akan terlihat dari kelakuannya, amin, dari tindakannya. Tapi itu nggak otomatis, saudara. Harus diusahakan, harus dibina hari lepas hari. Dari hari ke hari harus kita perhatikan. Kalau kita dalam sehari-hari ini emosi kita udah mulai naik, itu hati-hati, saudara. Itu dalam buku nih, pasti ada yang nggak beres kita dengan Tuhan. Kalau Anda dari pagi sudah mengawali dengan Tuhan, penguasaan diri kita tinggi, saudara. Itu pasti. Memang tantangan pasti ada, saudara. Tapi kalau Anda katakan Tuhan, aku nggak bisa jalan sendiri, Tuhan. Tolong lindungi saya, Tuhan. Dia akan pimpin kita sepanjang hari itu. Amin, saudara. Ya bisa aja begitu kita udah berdoa juga tetap dagang rugi umpamanya gitu. Bisa terjadi seperti itu. Tapi bukan berarti Tuhan nggak menyertai kita, saudara. Kita kan Kristen ini kadang-kadang suka diajari gitu. Kalau lu rugi pasti lu nggak bersama dengan Tuhan. Enggak juga, saudara. Kadang-kadang kita diizinkan rugi itu supaya kita sadar. Kalau bukan Tuhan yang memberi, lu nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang seperti itu maknanya, saudara. Kan sering-sering kan anak-anak Tuhan itu komplain gitu. Kamu bukan ekor tapi kepala. Tidak turun, naik terus. Nyungsep lu. Setinggian mah. Ada kalanya kita dibawa ke jalan yang licin dan terjal. Amin, saudara. Iya. Tapi jangan lihat masalahnya, lihat Dia yang menyertai kita. Amin. Iya. Kita jalan di jalan yang licin terjal, berlubang-lubang, kita nggak jalan kok. Ya udah ikutin aja. Jangan kita mau di jalan terus enak ngelamun, enggak, saudara. Dunia itu memang seperti itu dan Tuhan mengajar kita bahwa ini bukan tempat kita yang permanen. Ini cuma tempat persinggahan toh. Kita akan bertemu di negeri yang tidak ada air matanya lagi. Amin, saudara. Jadi hari ini, di hari Valentin, di hari kasih sayang, kontrol lagi, saudara, sejauh mana kasih sayangnya kita bangun dengan Tuhan itu. Kalau pujian tadi katakan lebih dalam lagi, katakan itu dengan dasar hati kita, saudara. Mari kita tundukkan kepala, saya minta musik nanti untuk kedua. Kita angkat pujian yang tadi lebih dalam lagi, tapi dengan sikap yang lebih hormat dengan Tuhan. Amin, saudara.
Jadikan ini doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Mampukan saya Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Karena bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Dan yang berdiri sejenak di hadapan Tuhan, katakan sama Tuhan, Tuhan, mungkin saya nggak lebih baik dari penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus yang disalib itu Tuhan. Tapi saya mau Tuhan untuk memiliki hati yang benar-benar sungguh-sungguh berserah kepada, memiliki hati yang menyadari betapa Engkau mengasihiku Tuhan. Apapun yang ku hadapi hari ini Tuhan, kalau itu disebabkan kesalahanku, maafkan Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak saya pahami Tuhan, tolong berikan saya pengertian lebih lagi. Tapi saya rindu hari ini Tuhan untuk mengasihimu lebih lagi Tuhan, untuk menjadikan Engkau Tuhan lebih dari segala yang ada dalam hidup ini Tuhan. Karena memang itulah kenyataannya Tuhan. Engkaulah yang punya langit dan bumi. Engkaulah yang punya hormat, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarkan saya menjadi hamba-Mu yang setia. Mampukan saya untuk menjadi milik-Mu seturut kehendak-Mu. Kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatku, Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
memperingati Valentine Tuhan, mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Kami juga mau hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Budiman. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh menyertai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan dulu. Oh ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Budiman untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Nanti saya minta yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami sudah mendengar kebenaran firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Firman yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Budiman yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan dan pelayanan Bapak Pendeta Budiman dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Sebentar Bapak, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan menyertai, melindungi dan memberkati kami semua, baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, dan kegiatan apapun yang jemaat-Mu kerjakan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. This is your house, this is your home. Doa malam jam 7 malam. Kemudian tanggal 25 hari Minggu kita beribadah di tempat ini kembali jam 10 pagi. Bapak Ibu, setelah ini kita akan ada acara pembagian coklat. Nanti mungkin saya minta singer silakan duduk. Kali ini saya akan ditemani oleh seorang gadis. Saya minta Yuki untuk maju ke depan untuk membantu saya membagikan coklat yang manis di hari Valentine. Valentine sebenarnya tanggal 14 yang lalu ya. Yang tadi sudah sempat dibacakan juga oleh Om Budi di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri.
Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita dengan ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu dan percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Yuki, boleh. Untuk Bapak Gembala yang mana? Kasih. Jadi nanti saya dan Bapak Gembala akan bertukar coklat. Terima kasih sudah mengasihi saya dan mencintai saya. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih juga sudah bersama-sama dalam kehidupan ini dan juga dalam melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti yang kedua saya panggil Om Budiman dan Pak Keken untuk menerima coklat dari Bapak Gembala. Silakan. Coklat dari yang manis. Coklat ini manis rasanya, biarlah kehidupan ini menjadi manis. Orang juga makan dan minum coklat itu supaya hangat. Biasa dalam cuaca dingin orang minum coklat supaya hangat. Biarlah juga kehangatan di dalam kehidupan buat Pak Pendeta Budiman juga Pak Keken bisa dirasakannya. Tuhan memberkati. Kasih sayang dari Jemaat GBI Home buat Bapak Budi dan Pak Keken. Terima kasih. Berikutnya saya panggilkan. Jadi kasih sayang itu nggak hanya suami istri atau teman gitu ya. Antara ibu dan anak juga ada. Kita akan memberikan coklat yang manis untuk Mami Ruth dengan Cece. Ya. Yang punya Cece tolong diambil di sana. Jadi nanti saling memberi coklat. Ya di tengah-tengah. Mami ada yang mau diucapin buat Yuki? Terima kasih buat Yuki udah jadi anak yang baik, ngerti sama keadaan, nggak minta macam-macam, dan selalu bersyukur. Silakan saling memberikan coklat. Ya. Sebelum Mami dong. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pasangan ini pasangan yang baru menikah, baru peneguhan minggu yang lalu. Saya panggil Yuda dan Anissa. Gak apa-apa, Gio-nya dibawa aja. Atau mau dipegang sama Cirut atau Ci-Eli boleh? Ya. Oke. Yuki tolong kasih ke Om Yuda sama Mbak Anissa. Ada dua patah kata? Om Yuda? Giliran suruh ngomong kamu. Ya, terima kasih udah jadi istri yang baik, sudah mengerti kondisi segala sesuatu baik buruknya,
bareng-bareng. Terima kasih. Ya. Foto bersama dulu. 1, 2. Berikutnya saya panggil pasangan Suardi dengan Eli. Ya. Saya yakin di hari Valentine yang manis ini ada yang mau disampaikan. Nanti saling berbagi coklat ya. Mau bilang Happy Valentine aja juga boleh ya. Terima kasih. Selamat hari kasih sayang aja, gitu aja. Ya foto dulu, foto dulu. Kita buat foto dulu. Yuk sama Cici. Di sini agak munduran. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Nah, ini yang on the way. Nanti di bulan April saya panggil Korean dan Ciselin. Yeah. Jadi ini Valentine terakhir nih, mereka masih single ya, maksudnya belum menikah ya. Oke. Boleh Korean ada yang mau disampaikan? Sepatah dua kata. Ya, terima kasih sudah menemani saya di masa-masa sulit. Apalagi sebentar lagi kan mau kejenjang yang selanjutnya. Biar nanti kasih sayang kita terus membara. Amin. Luar biasa. Nah, terima kasih juga udah ya menerima kekurangan kelebihan selama ini. Ya udah saya Tisu mana? Selin ada yang mau disampaikan kali ini? Coba ya. Tadi udah disampaikan banyak. Kalau dari aku terima kasih sudah mau menjadi partner dan akan menjadi partner buat selamanya. Amin. Tangan buat pasangan ini. Foto dulu bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau yang terakhir ini saya panggil bareng-bareng karena ini belum ada yang punya. Nah, tapi ada satu yang Cici Tami, boleh saya panggil? Ini kebetulan sudah menikah tapi melayani sendiri. Suaminya melayani di tempat lain. Haleluya. Saya minta Bapak Gembala untuk maju memberikan coklat ini. Happy Valentine Citami, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Oke. Iya. Ya ini saya panggil semuanya high quality jomblo ke depan. One, Ezra, Kenan, Ali, Ignes, dan Adit. Nanti saya akan kasih coklatnya. Semuanya silakan maju ke depan. Nanti Bapak Gembala akan memberikan kepada Ignes ya. Yang cowok-cowok semuanya saya yang kasih. Oke. Yuk berbarengan semua sama Kenan. Handphonenya tolong Cirut, boleh Cirut yang dokumentasikan, Cirut. Oke. Yuk silakan maju dulu semuanya di sini. Ci Ignes di tengah, ngadep ke jemaat semua, berjajar begini. Oke. Yuk Esra sini. Jadi ada, nah, ya. Ya, Happy Valentine. Pegang coklatnya. Nah, oke. Nah, terima kasih. Oke. Berikutnya Ezra Immanuel.
Happy Valentine. Ya. Koko Kenan. Happy Valentine. Koko Aldi, Happy Valentine. Tuhan Yesus memberkati. One, selamat Valentine. Tuhan Yesus memberkati. Dan Adit, Tuhan Yesus memberkati. Happy Valentine. Yuk kita foto bersama dulu semuanya di sini. Ignes mana Ignes? Gitu. Nah, Ignas di tengah-tengah. Oke. Happy Valentine. Ya. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya minta Bapak Gembala untuk doa penutup dan doa berkat pada pagi hari ini. Besar anugerah-Mu. Sebentar saudara ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Budiman yang sudah menjadi saluran berkat buat kita siang hari ini. Terima kasih ya Om sudah melayani. Juga saudara-saudara kesehatan Tuhan mau diberitahukan perihal sewa ruko, saudara-saudara. Sewa ruko kita ini jatuh di bulan Maret, awal Maret ya. Dana yang sudah masuk 25 juta, kita masih kurang 30 juta ya. Bagi saudara-saudara yang digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan untuk sewa ruko, saudara boleh ya. Saya percaya Tuhan akan cukupkan kita semua, Tuhan akan berkati ya. Sebab sudah diminta ya, sudah diminta oleh pihak ruko apakah ini mau diperpanjang atau tidak ya saudara-saudara kesehatan Tuhan. Juga kita akan berdoa untuk saudara Richard yang saat ini sedang training di Jerman kurang lebih 1 bulan. Kita mau berdoa untuk Richard supaya Tuhan boleh memberkati. Itu saja saudara-saudaraku, marilah kita setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian besar anugerah. Di dalam kehidupan kami, dan juga biarlah kasih kami Tuhan kepada Engkau semakin bertambah-tambah. Terima kasih buat ibadah-Mu pada hari ini. Tuhan juga sudah memakai dan memberkati melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Budiman. Biar Tuhan boleh menyertai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Berikanlah kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan Bapak Pendeta Budiman ke dalam tangan Tuhan. Juga setiap jemaat Tuhan yang hadir, biar Tuhan boleh memberkati. Hamba berdoa Tuhan untuk saudara Richard saat ini ada di Jerman karena training Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menyertai Tuhan dia dimanapun dia berada. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Untuk sewa ruko Tuhan di awal Maret ini Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau lah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Biarlah Tuhan yang bekerja Tuhan. Tuhan menggerakkan setiap jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau Engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik di dalam usahamu, baik di dalam setiap pekerjaanmu, baik dalam setiap studimu, dan juga saat Engkau masuk maupun saat Engkau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Di